Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Banten TV dimanapun Anda berada. Senang sekali tentunya saya Riki Rosadi dapat kembali menyapa Anda dalam dialog khusus. Kali ini dalam dialog khusus Samsat Hebat atau Sambat. Dan pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas bagaimana kemudian transformasi layanan Samsat dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam kebijakan pemutihan pajak kendaraan di Banten. Sebelumnya sudah diterbitkan perpanjangan yang di Pergub ataupun keputusan Gubernur nomor 286 tahun 2025 yang nantinya relaksasi ataupun pemutihan pajak kendaraan ini akan diperpanjang sampai tanggal 31 Oktober. Hari ini kita akan membahas inovasi, tantangan, dan juga langkah apa yang kemudian diambil oleh Samsat di Balaraja yang akan mendukung program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Banten. Sudah hadir di samping saya Bapak M. Ali Hanafiah, Kepala UPTD Samsat Balaraja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Tetap semangat Pak ya hari ini Pak? Siap. Siap, semangat. Dan pemirsa, di ujung sebelah kiri saya ini sudah hadir Bapak Taufik Hidayat. Ini Pamin 2 SIE STNK Polda. Oke, Assalamualaikum Bapak. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Baik. Baik. Alhamdulillah. Baik, luar biasa Pak ya. Sudah siap semangat Pak ya ini untuk mensukseskan para wajib pajak untuk bisa bayar pajak gitu. Harus semangat dan harus tetap semangat dan tetap semangat. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh pemirsa, kita akan coba tanya dulu nih ke Pak Ali. Pak Ali, Siap. ini bagaimana kemudian kemarin sudah ada keputusan baru terkait dengan pemutihan relaksasi sampai dengan tanggal 31 Oktober nanti. Kalau dari Pak Ali sendiri menyikapi hal ini seperti apa? Dengan adanya Pergub lanjutan dari Pergub 170 tahun 2025 lanjut ke Pergub 286 tahun 2025 tentang penghapusan pokok PKB kendaraan bermotor, bahwa dari 1 Juli sampai dengan 31 Oktober tentunya kami Samsat Balaraja menyambut baik dengan dikeluarkannya Pergub tersebut oleh Gubernur Provinsi Banten. Ini sebuah kesempatan buat masyarakat Kabupaten Tangerang untuk memanfaatkan masa berlaku Pergub 286 ini dari 1 Juli sampai dengan 31 Oktober. Oleh karena itu mudah-mudahan masyarakat dapat segera membayar pajak, memanfaatkan Pergub 286 ini. Gitu. Oke, baik. Berarti sangat menyambut positif begitu. Sangat ya? menyambut positif. Sudah siap Pak untuk kemarin kan kita melihat ada lonjakan di mungkin kloter pertama kita sebutnya ya, di kloter pertama di Kepgub 170 dan ini diperpanjang di Kepgub 286. Seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah di pelaksanaan Pergub 170 dari 10 April sampai dengan 30 Juni itu antusiasme masyarakat sangat luar biasa. Pelayanan yang kami layani kurang lebih setiap hari itu ada 7.000 orang. 7.000 orang yang kami layani setiap hari, berbondong-bondong masyarakat datang ke Balaraja, ke UPTD PPD Balaraja atau Samsat Balaraja. Nah, ketika dilanjut ke Pergub 286 tentunya kami sudah siap segala sesuatunya. Artinya kami sudah dilatih 3 bulan, maka ketika diperpanjang 4 bulan lagi ke depan itu sudah sangat siap, sudah sangat ready gitu untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Gitu. Baik. Terkait dengan perpanjangan ini saya juga penasaran ini. Kita ke Pak Taufik mungkin. Pak Taufik, Ya. Bagaimana Anda melihat saat ini pemerintah ataupun dalam hal ini gubernur memberikan pemanjangan atau nafas tambahan lah untuk para wajib pajak untuk bisa membayar pajaknya begitu yang punya denda untuk bisa direlaksasi sampai dengan tanggal 31 Oktober. Seperti apa Pak? Kalau di sini yang dibilang Pak Haji tadi ya sangat antusias dan sangat tertata, bisa diatur masyarakatnya, wajib pajaknya. Sehari bisa yang disampaikan Pak Haji tadi, ya alhamdulillah kita selesaikan dengan baik, kita layani dengan baik. Dan kemarin kita juga memberikan reward Pak Haji ya, reward yang segera kepada wajib pajak yang taat. Ini menarik, ada reward yang diberikan kepada para wajib pajak. Tapi kita akan membahasnya nanti. Kita masih penasaran terkait dengan pelaksanaan di awal kemarin. Kita kembali ke Pak Ali mungkin. Pak Ali, tentu ada banyak evaluasi tadi sudah bersiap 3 bulan pertama. Kita mulai dari tanggal 10 April sampai 31 Juni kemarin. Mungkin ada evaluasi ataupun
apa ya persiapan yang mungkin lebih matang sudah disiapkan. Apa saja kemudian yang dievaluasi dari 3 bulan kemarin itu, Pak? Ya, alhamdulillah kalau pada saat pelaksanaan 10 April sampai 30 Juni kami semua menyiapkan serba dadakan. Tidak menyangka dan tidak mengira antusiasme publik sangat luar biasa. Kita tahu bulan Datang ke dadakan, Samsat Pak. Olahraga. Kenapa dikira kami mungkin ada datang 200 300 orang, ternyata ribuan orang. Nah, pada saat itu kami tidak terbayang kan, harus menyiapkan tenda, harus menyiapkan kursi dan sebagainya gitu kan. Dan alhamdulillah dengan kerjasama dan kolaborasi antara pihak kepolisian, JR, Bapenda, Kabupaten Tangerang, Bang Banten juga, alhamdulillah kami semuanya alhamdulillah menyiapkan gitu ya dengan cepat. Dalam waktu 1 minggu kami alhamdulillah memasang tenda, membeli kursi gitu ya, tapi kita iuran lah bareng-bareng untuk gimana caranya menyiapkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Sehingga diatur kan, alurnya juga sudah diatur oleh Fatopix. Bahkan perlu diketahui oleh publik semua bahwa kepolisian sangat luar biasa. Kenapa? Cek fisik para perwiranya turun, cek fisik ya, tapi sangat luar biasa saya kira. Jadi yang selama ini misalnya tadinya hanya 100-200 orang yang wajib pajak yang cek fisik itu, pada saat Pergub 170 itu ribuan orang. Ribuan wajib pajak datang bawa kendaraan sampai jarak antrian itu nyampe 200 meter dari pintu depan, dari gerbang depan. Dari gerbang depan aja sudah antri mengular 200 meter. Itu pun ya itu di cut off di jam 1 gitu kan. Di cut off jam 1 itu kami pelayanan sampai jam 11.45 malam 23.45 hampir jam 12, Pak. Sampai kurang lebih jam 12 ya. Minggu pertama tuh. Minggu pertama. Nah, alhamdulillah itu berjalan dengan baik dan selesai dengan baik. Ya, kami mengucapkan terima kasih lah atas antusiasme masyarakat yang sangat luar biasa terhadap pelaksanaan daripada Pergub 170 dan pada intinya berkat kolaborasi bersama ya antara kepolisian, JR, Bang Banten serta Bapenda gitu, sehingga semuanya terlayani dengan baik gitu. Alhamdulillah kami selalu melakukan koordinasi lah dengan pihak kepolisian, JR, Bang Banten, Bapenda Kabupaten Tangerang juga berkontribusi lah menyumbang tenda, AC dan sebagainya lah gitu ya. Jadi intinya dengan kolaborasi bersama ini pelayanan, memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat Kabupaten Tangerang itu kami upayakan, optimalkan. Jadi lonjakan di minggu pertama berarti ini cukup luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar di luar ekspektasi kami lah gitu ya. Di luar Nurul bahkan. Iya, di luar dugaan. Ya, di luar dugaan. Di luar. Tapi untuk angkanya sendiri Pak, untuk yang paling tertinggi di kita sebutnya kloter pertama lah. Di kloter pertama ini sampai berapa ribu Pak? 7.500. 7.500. Itu di minggu pertama itu? Di minggu pertama. Di minggu pertama. Dan itu konstan. Setelah itu 1 bulan kemudian 5.000, 6.000, 6.500 sehari itu. Sehari. Wah, luar biasa. Ini saya penasaran juga ini terkait dengan yang di lapangan ada Pak Taufik juga, Pak Taufik sebagai cek fisik tadi sampai perwiranya turun katanya. Betul, ini Mas. di hari awal-awal mungkin bisa diceritakan bagaimana kehektikannya begitu di Samsat Balaraja menyikapi keputusan Gubernur 170 dengan antusiasme warga yang luar biasa, Pak. Jadi menyikapi peraturan Gubernur yang kemudian ini cek fisik, ya kita perwira di sini turun semua untuk membantu. Dibantu juga anggota-anggota, karena kalau nggak dibantu sama anggota dan para perwiranya nggak bakalan ke tangani. Karena saking banyaknya yang wajib pajak itu ya sedikit. Jam maghrib pun nggak bisa selesai itu. Coba ya. Tadi sampai jam 11.45. Ya, kalau malam. Kalau kita nggak semuanya kita kompak, kita turun bantu yang cek fisik, nggak bakalan selesai pada hari itu juga. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan, kelancaran sampai dengan saat ini dan sampai dengan nanti selesai. Di minggu pertama mungkin karena masih masih kita belum tahu sampai antusiasnya sampai 7.500, pasti ada evaluasi itu dari kepolisian sendiri seperti apa Pak untuk pasti ada evaluasi lah ya untuk menghadapi antusiasme yang membludak ini begitu. Seperti apa Pak? Jadi untuk antusias masyarakat
kami ucapkan terima kasih dan kita mengantisipasi atau evaluasi yang sudah kita jalankan. Jadi kita mulai membatasi. Oke, sudah mulai dibatasi. Ya, dibatasi menggunakan nomor antrian ataupun kuota. Jadi sehari itu kita batasin mungkin sampai 700 Sehari Sehari. 700. Untuk cek fisik Untuk motor cek kendaraan fisiknya. aja. Betul, jadi kita Roda batasi dua itu. roda dua. Jadi langkah apa yang kita ambil? Yang pertama kita memikirkan masyarakat juga. Semakin masyarakat sangat antusias, ya semakin panas juga. Kondisi fisik mereka juga pasti akan menurun. Kena panas ya belum makan pasti emosionalnya juga semakin tinggi. Iya. Ya, makanya kita ambil langkah dan evaluasi sama Pak Haji, sama dinas-dinas yang di sini, Jasa Harja, Bank Banten, untuk kedepannya seperti apa ya kita sudah temukan, kita batasin untuk perharinya. Oke, perharinya sudah dibatasi 700 untuk cek fisik Cek roda fisik 2. kendaraan roda Betul, 2. roda dua. Kalau roda 4 lain lagi itu. Lain lagi. Dan lagi. Nggih. Nah, itu mulai diberlakukan kapan, Pak? Dari awal Ya sekitar udah 1 bulan itu 1 ya, bulan. baru mulai 1 bulan. evaluasi ya. ya evaluasi, kita terus evaluasi bagaimana masyarakat ini bisa terlayani dengan baik, masyarakat bisa selesai prosesnya. Berarti setelah ada masukan-masukan juga mungkin ya dari yang lain untuk Ya. kemudian dibatasi, ini juga untuk keselamatan para wajib pajak juga. Betul. Kalau misalkan sampai menumpuk 7.500 dalam satu waktu, wah, Keselamatan untuk mengantri kan sampai di jalan raya, Mas. Jalan raya yang pertama kita juga memikirkan masyarakat yang berlalu lalang, tidak terganggu masyarakat yang beraktivitas, dan wajib pajak juga terjaga tidak kepanasan dan tidak kehausan, lapar, karena luar biasa, sangat luar biasa antusias. antusiasnya sangat luar biasa. Biar tetap aman, tertib, dan juga sehat walafiat tentunya ya. Betul. Kali ini kita akan coba membahas kembali. Tadi kalau di segmen awal kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat sampai tembus 7.500 Pak ya. Ini berarti luar biasa begitu di masyarakat Balaraja ini, masyarakat Kabupaten Tangerang menyikapi pemutihan ataupun relaksasi dari Gubernur Banten. Ini kita kembali ke Pak Ali. Pak Ali mungkin bisa dijelaskan juga ini kepada masyarakat Banten TV. Apa saja kemudian inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Samsat Balaraja ini untuk meningkatkan pelayanan dan juga meningkatkan minat kepatuhan pajak masyarakat khususnya di Kabupaten Tangerang. Ya. Upaya-upaya kami untuk bagaimana melakukan optimalisasi pendapatan dan optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat yang akan membayar pajak di Samsat Balaraja. Perlu diketahui oleh masyarakat Kabupaten Tangerang bahwa Samsat Balaraja ini adalah Samsat induk, di mana kami dibantu oleh 5 gerai ya, 5 gerai, yaitu gerai Lipo Karawaci, gerai Mall Ciputra, gerai Pasar Kemis, gerai Kronjo, dan gerai Gembong. Nah, masyarakat bisa melakukan pembayaran di gerai-gerai kami terdekat, khususnya untuk daftar ulang atau pembayaran pajak tahunan. Untuk kalau pajak 5 tahunan atau ganti kaleng itu dilaksanakan di Samsat Induk. Selain juga kami punya gerai, upaya kami juga untuk melakukan pendekatan pelayanan pada publik, kami juga dibantu dengan 3 samling. 3 samling ini beroperasi di Telaga Bestari, di perumahan Telaga Bestari, terus di di Ramayana, dan satu lagi di Cisoka. Cisoka. Nah, untuk operasional Cisoka ini ada 2 titik. Cisoka itu Senin sampai Rabu di Kecamatan Cisoka. Kami sampai Sabtu itu di Kecamatan Raja. Itu upaya kami bagaimana Samsat Balaraja bisa mendekatkan jemput bola lah, pendekatan kepada masyarakat yang akan membayar pajak. Kepada masyarakat. Ini mungkin bisa dicatat nih untuk para warga Kabupaten Tangerang. Ada 5 gerai dan juga ada 3 samling yang kemudian ini mobile Pak ya. Mobile ada di Ramayana, ada juga di mana tadi Telaga Pak? Bestari, Telaga Bestari, dan di juga Cisoka. di Cisoka, di Rajak, dan juga di Kecamatan Cisoka. Cisokanya. Ya. Oke. Luar biasa, ini berarti jemput bola begitu. Jemput bola. Jemput bola. Kalau untuk kemarin kan ini kita melihat ada antusiasme yang luar biasa Pak. Ada sampai 7.500 tadi disampaikan. Ada inovasi digital Pak kan, kalau di nasional ada sinyal, kita sebut, ada di Banten sendiri ada sambat. Betul. Nah, itu seperti apa Pak untuk keefektifan di Samsat Balaraja ini Pak? Ya, sangat efektif juga sebenarnya adanya signal dan sambat itu, karena tinggal silahkan masyarakat, di signal itu kan jelas ada yang diambil langsung,
hasilnya atau dikirim. Nah, ini kadang masyarakat salah paham di sini ya. Jadi kalau memang dikirim itu masyarakat tinggal nunggu di rumah, dikirim oleh kami ke pihak pos gitu kan. Jadi terkadang ada yang udah daftar di Signal tapi ngambil ke sini, katanya kok kami udah main Signal tapi ngambil. Sebenarnya pada saat pilihan itu ya, di Signalnya mereka silakan pilih dikirim atau ngambil sendiri. Itu pilihan ada. Jadi saya kira sebenarnya pelayanan yang diberikan di sini sudah sangat bagus. Kenapa? Karena memudahkan masyarakat di mana saja bisa bayar pajak kan begitu. Tinggal di menu pilihannya itu apakah mereka cetakan hasil pembayarannya itu dikirim atau diambil sendiri. Nah, itu aja sih sebetulnya gitu kan. Justru memudahkan gitu. Justru sangat memudahkan. Jadi Dari efek rumah. daripada pelayanan online ini sangat memudahkan dan membantu masyarakat, saya kira begitu. Tapi mungkin kemudian untuk kendala-kendalanya mungkin masih ada masyarakat yang masih belum paham gitu Pak. Nah, itu pada saat mereka melakukan pembayaran, menu pilihan dikirimnya itu kadang mereka nggak pilih gitu, sehingga mereka harus ngambil sendiri ke sini ya. Itu aja sih sebenarnya. Berarti harus ngambil lagi gitu karena tidak Padahal men-checklist, ada layanan yang bisa dikirim gitu. Ada Via pos. Via pos. Nanti petugas kami cetak gitu kan, setelah itu kami kirim via pos. Oke, luar biasa. Ini tentunya memudahkan dari rumah, tinggal klik-klik handphone, pakai aplikasi Signal tadi, Betul. langsung datang ke rumah Pak ya. Nah, terima di rumah saja, Terima gitu. di rumah Nggak saja. usah datang ke Samsat, gunakan, silakan aplikasi Signal dan Sambat ini digunakan begitu. Tinggal menu pilihannya dipilih gitu. Karena kan kami berdasarkan informasi dari Signal tersebut gitu kan. Gitu. Oke, Karena aplikasi digital kan. Gitu. Ketika mereka masyarakat yang membayar tidak memilih, berarti mengambil sendiri kan begitu. Itu jadi pilihan sendiri Betul. bagi masyarakat. Tentunya memudahkan ataupun mengurai tadi nggak usah antri sampai ke depan 200 meter. Saya tadi dengar dari Pak Taufik. Ini jadi tinggal di handphone langsung datang ke rumah. Ini mungkin bisa dicatat oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Selanjutnya mungkin saya mau tanya ke Pak Taufik. Pak Taufik, dengan kemudahan-kemudahan tadi ada digitalisasi, kita lihat Signal, ada juga Sambat kalau di Banten. Mungkin bagaimana kemudian dari pihak kepolisian juga untuk beratnya memvalidasi data begitu, seperti apa gitu? Ya, baik Mas, untuk data validasi itu sudah tersistem di kami. Adapun nanti warga masyarakat yang validasi untuk cek fisik, untuk ganti kaleng, mutasi masuk dan mutasi keluar, itu datanya sudah tersistem juga. Jadi adapun nanti unit kendaraannya juga harus dihadirkan. Jadi untuk memvalidasi benar atau tidaknya kendaraan tersebut, sah atau tidaknya kendaraan tersebut. Oke, berarti untuk mencek para wajib pajak harus datang ya untuk divalidasi Untuk yang secara pembayaran langsung. 5 tahunan. Untuk pembayar 5 tahun. Tapi untuk bayar pajak tahunan Tahunan udah sistem. Langsung. udah sistem. Kita dengar-dengar juga kalau misalkan tusinya ini salah satu pelopornya justru dari Satlantas. Korlantas. Itu Korlantas. Korlantas Polri. Korlantas Polri. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Pak, inovasi-inovasi untuk meningkatkan para wajib pajak di segmen 1. Tadi saya mendengar Pak Taufik bilang sudah berkolaborasi untuk memberikan reward kepada para wajib pajak yang taat. Ini mungkin bisa dijelaskan juga Pak. Ini cukup menarik ini, berbeda dari samsat-samsat yang lain. Lahirnya Pergub 170 dan Pergub 286 tahun 2025 tentang penghapusan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor ini sebenarnya hanya dinikmati oleh para penunggak pajak. Tetapi yang taat pajak belum menikmati ini. Nah, karena ada ide itu, kami melakukan rapat koordinasi, kolaborasi dengan pihak kepolisian, JR, terus Bank Banten, serta Bapeda Kabupaten Tangerang. Ada ide lah dari rekan-rekan bahwa bagaimana kita memberikan perhatian atau reward kepada yang taat pajak. Sehingga muncullah ide ya, waktunya kita bareng-bareng untuk memberikan ya semacam reward atau penghargaan kepada wajib pajak. Nah, alhamdulillah setelah kami melakukan rapat bersama, kami putuskan setiap hari kami memberikan mulai 1 Agustus itu 20
20 orang wajib 20 pajak orang. yang diberikan perhatian oleh kami, reward atau door prize semacam itu, hadiah lah begitu dari kami bersama-sama. Itu dari 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus. Oke, berarti baru mulai nih dari Baru mulai udah. dari bulan Jadi setiap Agustus. hari kami berikan 20 orang. 20 orang. Dan itu yang taat pajak. Taat Khusus pajak. dihususkan yang taat pajak gitu. Ini muncul ide dari Pak Taufik sebenarnya ini. Terus dari Pak Taufik, terus dari Pak Ade, Pak Pawur. Bagus nih kata saya kalau begitu. Nah, akhirnya kami rapatkan dan sepakat semuanya, dan kami sudah mulai berjalan. Gitu. Sudah mulai berjalan Agustus dan idenya dari Pak Topik. Orangnya ada di sini, kita tanyakan langsung. Ini gimana Pak? Tiba-tiba muncul ide untuk memberikan 20 reward setiap hari kepada para wajib pajak yang taat begitu. Ya. Awalnya gimana tuh bisa muncul ide seperti itu Pak? Jadi awalnya ya kami memperhatikan apa namanya yang taat pajak. Karena keluhan masyarakat, Pak, saya kan udah taat pajak. Kami berpikir, kami mengambil langkah, oh iya, ada reward yang harus diberikan kepada warga masyarakat yang taat pajak. Karena yang betul yang dikatakan Pak Haji, yang diuntungkan masyarakat yang kebanyakan yang menunggak. Ya, kita rapat koordinasi, kita berjalan, kita kasih fasilitas untuk yang taat pajak untuk didahulukan dan dikasih hadiah atau reward. Alhamdulillah warga masyarakat yang taat sangat antusias dan sangat senang dan berterima kasih sudah dibedakan antara yang wajib pajak yang menunggak dan yang taat. Oke, memang sebelum adanya keputusan 170 ini emang ada sedikit polemik lah ya. Bagaimana kemudian para wajib pajak yang taat merasa, loh kok kita tidak ada semacam reward. Nah ini Pak Taufik kemudian mengusulkan ide ini begitu ya, 20 reward. Untuk 20 rewardnya itu dalam bentuk apa Pak? Ada ya semacam jam kayak gitu itulah. Bingkisan itu. Untuk penentuan 20 reward ini ya kita pilih. Jadi kan nanti di belakang itu ada kita tahu nih dari yang cek fisik ini, oh ada yang taat pajak berapa orang, nanti Pak Taufik menginformasikan ke tim kita di sini gitu. Oke. Termasuk juga yang bayar tahunan ya. Jadi dibagi 10 yang bayar 5 tahunan, 10 yang 5 tahunan. 5 tahunan. Berarti ketika para wajib pajak yang taat ini datang ke Samsat untuk bayar pajak dan kebetulan datanya dia ternyata Betul. wah Afraf nih taat pajak nih, Taat pajak langsung dikasih untuk reward 20 orang itu. 20 orang itu. 10 untuk tahunan, 10 lagi untuk Untuk 5 tahunan. Sejauh ini berjalan seperti apa Pak untuk inovasi ini Pak? Responnya dari masyarakat Sangat ini? antusias masyarakat alhamdulillah gitu kan dengan memberikan reward ini kan, apalagi Pak Gubernur juga rencana kan mau memberikan juga kan reward untuk yang taat pajak. Jadi kami menyambut lah gitu ya, menyambut ide Pak Gubernur terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Banten memberikan penghargaan kepada wajib pajak. Nah, kami dari Samsat Balaraja walaupun kecil perhatiannya, tetapi setidaknya kami telah melakukan. Udah duluan bahkan. Nah, melakukan walaupun yang kami berikan sesuai kemampuan kami kan begitu. Oke, baik. Ini semakin menarik. Kali ini pemirsa, di 2 segmen sebelumnya kita sudah mendengar, bahkan di segmen kedua tadi kita mendengar ada sebuah inovasi dari Samsat Balaraja memberikan 20 reward kepada para wajib pajak yang taat. Ini tentunya menjadi stimulus juga untuk samsat-samsat yang lain memberikan kepedulian terhadap para wajib pajak yang taat begitu. Namun kita akan kembali membahas Pak Ali, ini tentu ada banyak kendala, ada banyak evaluasi tadi juga sudah disampaikan. Lalu kemudian bagaimana ini mitigasi di perpanjangan 286 keputusan Gubernur 286 di sampai dengan tanggal 31 Oktober. Ini kan melihat sekarang apakah dengan perpanjang ini justru makin melandai begitu kan untuk para wajib pajak yang datang ke Samsat, seperti apa gitu? Bisa diceritakan Pak? Ya, dengan mitigasi terkait dengan pelayanan yang diberikan pada saat Pergub 286 ini atau pada saat perpanjangan dari 1 Juli sampai dengan 31 Oktober, alhamdulillah karena kami sudah dilatih 3 bulan kemarin
menghadapi 7.000 orang di Samsat Balaraja ini. Nah, pada saat Pergub 286 diberlakukan, alhamdulillah karena mungkin di bulan Juli ini masa sekolah ya, masa pembayaran sekolah, terus kuliah, mungkin ya orang tua Lagi pusing-pusingnya nih. Tangan lagi pusing-pusingnya kali ya. Nah, mereka kayaknya mungkin mendahulukan sekolah, makanya agak sedikit melandai gitu ya. Sekarang di angka 2.700 kita 2.700 pelayanan yang diberikan setiap hari. Jadi hampir hilang setengahnya. Ya, dari 7.500 turun ke 2.700. Jadi hampir hilang setengahnya. Jadi biasa sibuk, kita agak melandai sekarang gitu. Jadi sudah sangat siap, artinya kenapa? Karena kami sudah siap semuanya nih. Tenda sudah siap, terus kursi juga sudah siap menyiapkan. Jadi sekarang hampir katakan sempurna lah Bapak pelayanan ini. Kenapa? Karena memang kesiapan kami juga sudah siap gitu kan. Baik, untuk pengukuran keberhasilan sendiri Pak untuk dari Samsat Balaraja seperti apa Pak? Dari segi pendapatan mungkin bisa Ya, disebutkan? alhamdulillah Samsat Balaraja per hari ini ya, per hari ini sudah mencapai dari PKB-nya 64,95%. 64,9. Nah, 64,95%. Jadi antusiasme masyarakat kalau kami ukur sampai hari ini ya sudah bagus lah gitu ya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini Samsat Balaraja bisa mencapai di angka 105 lah gitu, 105% pencapaian target pendapatan di sektor PKB. Gitu. Oke, berarti ini 64 itu dari target Dari target 248 miliar, kami mencapai 161 miliar. 161 61 miliar. Nah, sudah tercapai jadi 64,95% gitu. Oke, berarti ini menjadi target tahunan dari Samsat Balaraja. Optimis Pak untuk bisa sampai target? Sangat optimis, bahkan kalau belajar dari tahun-tahun sebelumnya selama saya di sini, setiap tahun Samsat Balaraja selalu melampaui target pendapatan. Nah, dari target 100% kami selalu mencapai di atas 105, 107 gitu. 107%. Jadi artinya dari sektor PKB kami optimis bahwa Samsat Balaraja akan mencapai target pendapatan. Gitu. Baik, ini kita coba beralih ke Pak Taufik. Pak Taufik, kalau bicara soal pelayanan, kepolisian kan turun langsung di lapangan begitu. Nah, Betul. apa kemudian menjadi tantangan di lapangan selama proses kemarin ada lonjakan dan lain-lain gitu Pak? Betul. Jadi untuk tantangan di Samsat Balaraja ini bervariatif Mas. Karena ada validasi untuk kendaraan yang harus dicek fisik, muncul kendaraan-kendaraan yang tadinya puluhan tahun nggak dibayar pajak, itu beragam muncul nomor mesin, nomor rangka yang tidak sesuai, nomor mesin, nomor rangka yang diketik ulang yang tidak sesuai dengan standar pabriknya. Ada juga yang BPKB-nya palsu. Jadi ya dengan kebijakan gubernur ini masyarakat gimana caranya motornya bisa kembali aktif, surat-suratnya kalengnya aktif, surat-suratnya aktif, pajaknya pun hidup. Cuman kan kita harus ada validasi kendaraan juga yang sesuai dengan aturan yang berlaku, masuk data sistem yang valid dan sah. Kalau tidak sah ataupun berubah nomor mesin, nomor rangkanya kita proses. Nah, itu berarti temuan-temuan itu pada saat kemarin itu banyak Pak ditemukan itu? Ya, ada mobil juga ada, motor juga ada, beberapa motor yang tidak kita proses dan kita batalkan untuk kemudian yang tidak berlanjut. Dan kita serahkan kalau misal masih bisa dikembalikan, ya kita kembalikan. Kalau kita lihat dulu alurnya dapatnya dari mana. Kalau misalkan ada dari pencurian atau segala macamnya, kita serahkan ke polsek terdekat di sini. Oke, berarti malah jadi ini ya, malah jadi membantu apa ya kepolisian juga nih untuk apa namanya mendata validasi kendaraan begitu ya. Oke, kalau saya dengar Pak Taufik nih di tempat-tempat yang lain ada yang kendaraan bermotornya itu sampai berpuluh-puluh tahun. Ada kemarin itu kita coba berkunjung di Kabupaten Serang sampai 40 tahun. Nah, kalau di Balaraja yang rekor terlamanya motor mati terus datang ke sini untuk diaktifkan itu sampai berapa tahun, Pak? Ya, karena saya turun langsung ke lapangan, jadi saya cek
STNK-nya 2023 ada. 2023. Dari 2023 ada yang mati. 2003 atau 2003. 2003? 2003. Oke, berarti 22 tahun. 22 tahun. Ya, ada yang tahun 2001 juga ada. 2001. Ya, Oh, itu ya. seumuran saya dong. Ya, jadi dengan kondisi tahun yang tidak dari 2001 dengan sampai dengan sekarang, motornya juga kan kondisinya ya seperti itulah Mas ya. Jadi kita juga nggak asal memfasilitasi, ya kita harus benar-benar sortir, kita harus benar-benar cek, karena kami mengantisipasi warga masyarakat ini yang berantusias untuk menghidupkan kembali pajaknya, yang tidak tertipu sama penjual-penjual yang kebanyakan banyak penjual-penjual online itu di Facebook. Ya itu tadi, kembali lagi ke nomor angkanya dirubah. Beda justru. Beda. Ya, saya tanyakan ke pemilik motor belinya di mana. Belinya di Ternyata Facebook. di marketplace. Oh. Jadi ya ada, alhamdulillah dengan kebijakan gubernur ini kita bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Jadi cek betul validasi kendaraannya, BPKB-nya dicek betul, STNK-nya dicek betul, nomor rangka, nomor mesinnya juga dicek betul, harus sama dan harus akut. Oke, ini bisa men-tracking juga ya, bisa men-tracking Betul. terus bisa memberi edukasi. Takutnya kan nggak ngerti apa-apa, boleh di Facebook, Betul. ternyata ditipu. Ditipu, ada kemarin, jadi nomor rangkanya jadi habis di gerinda terus diketik ulang. Dan kita tidak terima, kita kembalikan lagi dan kita tidak proses. Oke, luar biasa. Berarti walaupun dengan antusiasme bahkan sampai 7.500 sampai tembus 7.500, dari pihak kepolisian tetap teliti begitu Pak ya, Betul. mengecek Harus. kendaraan gitu. Ini sangat luar biasa ya, sampai 2021 baru bayar pajak lagi. 2001 sampai 2001 ya. 24 tahun ya. Betul. Seumuran saya Pak itu. Oke, untuk langkah selanjutnya Pak, ini kan bagaimana kemudian melihat antusiasme luar biasa. Kita juga mendengar ada keputusan gubernur terkait dengan keputusan gubernur 322 terkait dengan mutasi. Ini kan banyak juga nih di Tangerang, ada nggak Pak di banyak kendaraan di Tangerang yang dia bayar pajaknya di luar daerah nih, tapi operasionalnya di sini begitu. Ini bagaimana Pak? Ya, saya kira banyak lah ya. Kalau misalnya ada kendaraan yang berplat luar daerah Provinsi Banten gitu, tapi beroperasi di Provinsi Banten, saya kira banyak gitu ya. Mudah-mudahan dengan adanya Pergub 322 di mana ini adalah dari mutasi masuk itu digratiskan oleh Pak Gubernur, dan alhamdulillah cukup bagus lah respon daripada masyarakat yang punya kendaraan dari luar daerah masuk ke Provinsi Banten. Hari ini meningkat, bisa dikatakan meningkat 100%. Kenapa? Yang tadinya sehari itu 6 sampai 10, sekarang sampai kami buat loket khusus mutasi masuk. Oh, bahkan ada loket Dari khusus. kepolisian alhamdulillah membuat loket khusus di bawah, itu loket mutasi masuk untuk menyiapkan keputusan respon daripada Pergub 322 tersebut. Karena mutasi masuk yang tadinya hanya 5-10 sehari, sekarang nyampe 60. Sampai 60. Nah, Itu jadi udah peningkatannya berapa persen tuh ya? 1000%. Gitu. 10 Jadi kali lipat. meningkat. Jadi saya kira mudah-mudahan masyarakat yang memiliki kendaraan yang di luar Banten gitu ya, bisa memanfaatkan momen Pergub 322 ini, di mana mutasi masuk digratiskan, kan begitu. Berarti dari Samsat Balaraja juga sudah siap untuk Bahkan kami menyiapkan loket khusus mutasi masuk, di bawah bisa dilihat di lantai 1. Itu bukti bahwa kami merespon cepat tentang lahirnya Pergub 322 ini. Jadi khawatir membludak, maka ada ide dari kawan-kawan, dari Pak Taufik, dari Pak Ur, bahwa kita siapkan. Jadi kami selalu menyiapkan, yaitu tadi mitigasi, khawatir membludak, maka kami siapkan. Bahkan kami siapkan loket khusus mutasi masuk, gitu, untuk untuk menyiapkan segala sesuatunya. Karena kami sudah pengalaman di Pergub 170, kami tidak siap-siap, tiba-tiba membludak di luar dugaan. Nah, khawatir juga membludak, ternyata betul juga. Sekarang sehari itu minimal 60.
60 yang mutasi, mutasi masuk. masuk. Itu. Yang biasanya 5, 6 sampai 10 lah ya, paling sekarang 60. Hampir 1000% berarti peningkatannya. Gitu. Jadi lumayan kan, 6 kali lipat gitu. Oke, ini kita kembali ke Pak Taufik. Pak Taufik, tadi terkait dengan menyikapi keputusan Gubernur nomor 322 terkait mutasi masuk, bagaimana kemudian kolaborasi dari kepolisian, dari Samsat dan juga Jasara Harja ini untuk menyikapi antusiasme, kan kata Pak Ali nggak mau nih kapok nih, jangan sampai pelayanan sampai jam 11.45 sampai jam 12 malam. Bagaimana Pak? Jadi saya menjawab pertanyaan Mas dulu. Jadi untuk pelayanan yang kami laksanakan di sini untuk mutasi keluar atau mutasi masuk yang kendaraannya berdomisili di sini, alamat SNK misalkan di Jabar ataupun di Rangkas ataupun di Serang, bisa kami fasilitasi untuk cek fisik bantuan. Oh, ada cek fisik bantuan. Betul. Jadi tidak usah datang ke Samsat setempat, boleh datang ke Samsat Belaraja untuk cek fisik bantuan, proses mutasi keluar ataupun mutasi masuk. Jadi untuk warga masyarakat Banten yang sekiranya kendaraan, misalkan kendaraan dari Bandung, kendaraan dari Jogja, kendaraan dari manapun, domisilinya ada di Banten, Provinsi Banten, datang ke Samsat terdekat, sampaikan kepada petugas bahwa mau proses balik nama ataupun mutasi masuk, minta tolong untuk gesek cek fisik bantuan. Nanti petugas kami akan melayani dengan stempel cek fisik bantuan dari Samsat setempat. Oke, berarti ini tidak perlu ke Bandung misalnya, tidak perlu Betul. ke daerah asal gitu. Jadi langsung di domisili si Kita wajib di pajak aja Ya, gitu ya. boleh lah, misalkan Terdekat ke lah ya. Samsat Kota Serang, Samsat Belaraja, yang terdekat mana silakan datang, sampaikan kepada petugas kami untuk minta cek fisik bantuan. Proses misalkan dari Bandung mau cabut ke Provinsi Banten, cukup cek fisik bantuan, nanti berkasnya dikirim ke Polda Jabar atau Polda Samsat Jabar. di Jawa Barat. Oke, jadi sudah terkoordinasi Ya. satu banyak. Kalau misalkan untuk kolaborasi di sini Pak, ada pelayanan khusus nggak untuk di Samsat Belaraja sendiri? Khususnya di Samsat Belaraja seperti Untuk apa? pelayanan khusus kemarin sudah dibuatkan dengan KUPT dan kami yang di sini untuk loket di kabel Pak Haji. Iya. Ya, di bawah sama loket yang mutasi masuk. Ya, untuk antisipasi yang tadi Mas bilang, antusias masyarakat, ya kita sudah memfasilitasi loket-loket di kabel dan mutasi masuk. Oke, berarti itu keluarga Kabupaten Tangerang yang mungkin domisili kendaraannya di luar daerah, tidak perlu ke Betul. keluar daerah, langsung saja datang ke Samsat Belaraja. Udah ada loket khusus disiapkan oleh Pak Ali. Tapi ada tapinya Mas. Tapi ada tapinya nih, harus Ya, kalau apa tuh, Pak? kalau kendaraan mau dicek fisik harus hadir. Kendaraannya hadir. Harus hadir. Kendaraannya harus Bawa, hadir. bawa. Betul, jadi nggak ada kendaraan itu masih di bengkel ataupun kita harus benar-benar mengecek kondisi kendaraan yang masyarakat gunakan, entah mobil, motor, harus benar-benar lengkap, ada spion, knalpotnya harus standar, dan standarisasi yang sudah diatur dalam undang-undang. Oke, harus bawaan standar lah ya. Ya, Oke. harus bawa standar baru kita proses. Harus real. Emang ada Pak yang bawa apa? Nggak bawa kendaraannya, datang minta cek fisik tapi nggak dibawa kendaraannya? Ada, cuman kita sampaikan kepada masyarakat kendaraannya harus hadir walaupun rusak, tidak bisa dicek fisik karena kita harus validasi dan kita harus benar-benar cek kendaraan itu sah atau tidak untuk dipergunakan atau nanti akan diperjualbelikan kembali. Kita kembali ke Pak Ali. Pak Ali mungkin semisal nih Pak, kita kan sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan program dari Gubernur yang mana ini mutasi masuk ini sampai tanggal 31 Oktober, terus relaksasi juga diperpanjang sampai tanggal 31 Oktober. Semisal sudah berakhir, katakanlah kita sedang berada di tanggal 1 November misalnya ini. Apa yang kemudian inovasi yang tetap dilanjutkan gitu dengan berakhirnya keputusan Gubernur relaksasi dan juga mutasi masuk ini, Pak? Ya, inovasi-inovasi yang akan kami lakukan tentunya setelah masa penghapusan pajak ini berakhir, tentunya kami akan tetap melakukan inovasi bagaimana optimisasi pelayanan dan optimisasi pendapatan. Biasa kami lakukan optimisasi pendapatan ini bagaimana masyarakat kami juga lakukan door to door penagihan pajak gitu ya, untuk bagaimana mengingatkan
masyarakat agar bisa membayar tepat waktu. Kami juga selalu melakukan kegiatan yang disebut KBMDU lah ya, door to door ke masyarakat, terus ke perusahaan-perusahaan juga gitu kan, untuk mengingatkan terkait pembayaran pajak. Nah, jadi optimasi pendapatan ini terus akan kami lakukan walaupun penghapusan pajak ini atau relaksasi dari gubernur ini selesai. Gitu. Kalau edukasi dan juga sosialisasi sendiri Pak dari Samsat Balaraja kepada para wajib pajak khususnya yang ada di Kabupaten Tangerang ini begitu, ini seperti apa Pak? Ini kan kalau melihat dari pemutihan ini atau relaksasi ini kan salah satu stimulus lah agar mereka bisa taat pajak. Kalau dari sosialisasi dari Samsat Balaraja untuk bisa taat pajak setelah mereka melunasi denda pajaknya kan sudah dilunasi. Betul. Nah itu seperti apa Pak? Nah, sosialisasi yang kami lakukan di UPTD Samsat Balaraja ini, kami kebetulan kasih penataan punya program untuk turun ke kalangan milenial, bagaimana kami berikan pencerahan terkait dengan pentingnya pajak daerah kan begitu. Bagaimana kami bisa menggerakkan kaum milenial dan mahasiswa dan anak-anak SMA kelas 3. Biasanya kami melakukan sosialisasi dengan kerjasama dengan pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang pajak daerah gitu. Oke, sosialisasinya di mana saja Pak tadi? Di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah dia. Nah, di sekolah-sekolah yang wilayah kerja kami itu di 19 kecamatan ini. Di 19 kecamatan, baik. Jadi berarti walaupun mungkin nantinya program ini berakhir di tanggal 31 Oktober, kemudian Samsat Balaraja siap begitu ya memberikan edukasi sosialisasi agar masyarakat Kabupaten Tangerang di 19 kecamatan ini tetap taat pajak gitu. Ini kita ke Pak Taufik sekarang. Pak Taufik, bagaimana kemudian ini kan menjadi tantangan tersendiri kalau misalkan program relaksasi ataupun program pemutihan gratis mutasi masuk ini berakhir di tanggal 31 Oktober. Bagaimana kemudian dari kepolisian sendiri untuk bisa masyarakat wajib pajak untuk tetap taat begitu walaupun programnya udah berakhir. Ya. Jadi program nanti kebijakan Bapak Gubernur sampai dengan 31 Oktober selesai. Yang kita sudah laksanakan di lapangan itu sudah yang pertama sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, kelurahan-kelurahan, kita kumpulkan warga masyarakat dan kita kasih himbauan ke masyarakat seperti apa proses bayar pajak, dan kita itu selalu memberikan edukasi ke masyarakat untuk taat pajak yang sekiranya kebanyakan masyarakat itu bingung. Pak, saya harus bayar ini, misalkan BPKB-nya nggak ada, BPKB-nya misalkan di leseng, ya kita harus kasih edukasi kalau leseng ya harus ada bukti BPKB tersebut ada di leseng, minta surat pengantar, dan belum bisa dibalik nama kalau misalkan dokumen tersebut atau BPKB tersebut masih dalam leseng. Ya. Terus yang kedua yang dikatakan Pak Haji tadi betul, kita sosialisasi ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah, jadi kan karena masyarakat, anak-anak sekolah atau generasi-generasi saat ini untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, tertib dalam berkendara. Oke, harus tetap tertib berlalu lintas, tetap berkendara ya. Tetap harus jaga keselamatan. Keselamatan nomor 1. Betul. Nah itu kita kembali ke Pak Ali. Tadi juga sempat disampaikan juga ada jemput bola Pak ya? Iya. Jemput bola. Nah itu mungkin bisa dijelaskan Pak nih sebelum kita ke ke pertanyaan selanjutnya ini, kita tuntaskan dulu nih seperti. Siap. Jadi kami punya program namanya KBMDU ya. Kami melakukan pendataan tentang kendaraan yang belum daftar ulang atau belum membayar pajak atau menunggak lah begitu. Nah itu petugas kami bentuk ada 40 orang yang turun ke masyarakat gitu untuk melakukan pendataan yang menunggak dan memberikan edukasi terkait taat pajak begitu. Jadi petugas kami ada 40 orang yang dibawa kasih pendataan dan kasih penerimaan untuk bergerak melakukan pendataan dan penagihan kepada masyarakat yang belum mendaftar ulang disebutnya. Belum mendaftar ulang. Nah ini kan programnya juga door to door itu. Door to door. Baik wajib pajak perorangan maupun
perusahaan. Perusahaan. Karena ada juga mobil-mobil perusahaan yang menunggak misalnya, itu kita datangin. Gitu. Tanpa pandang bulu Pak ya, Ya, semuanya. kita berlaku adil lah. Oke. Nah, untuk door to door ini kan salah satu pendataan data kendaraan aktif. Nah, ini menjadi apa ya? Menjadi pertanyaan juga nih. Karena kemarin kita sempat berbincang juga bagaimana kemudian data kendaraan aktif. Kalau data kendaraan aktif di Balaraja sendiri Pak, mungkin bisa dijelaskan ada berapa? Ya, kalau ngelihat data yang ada bahwa kendaraan yang beredar di Balaraja ini kurang lebih 800.000. Ada 800.000 kendaraan yang aktif. Nah, ya, 800.000 kendaraan yang menunggak itu sebelum Pergub 170 diberlakukan itu kurang lebih ada 400.000. Baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 lah ya di dalamnya itu. Gitu. Berarti setengah ya bahkan. Nah, Setengahnya belum bayar pajak. Tapi dengan adanya ini Pak, Ya dengan adanya dengan adanya pelaksanaan Pergub 170 terus dilanjut ke 286 udah pasti turun kan udah pasti gitu. berarti optimis Pak untuk 800.000 kendaraan yang berada di wilayah cakupan Samsat Balaraja ini bisa optimis, bisa terkejar, semuanya jadi aktif gitu ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Oke, tak terasa pemirsa, ini sudah 1 jam kita menemani para pemirsa Banten TV di rumah. Mungkin terakhir kita mulai dari Pak Taufik, ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya mungkin di wilayah cakupan Samsat Balaraja gitu Pak. Silahkan. Baik, kami petugas kepolisian dari Ditlantas Kota Banten atas nama pimpinan kami di Lantas dan para pejabat utama Polda Banten mengimbau kepada masyarakat yang sudah membayar pajaknya dengan program kebijakan Bapak Gubernur saat ini untuk tetap taat membayar pajak, karena pajak adalah untuk nanti membangun Provinsi Banten ini untuk lebih maju dan lebih keren nanti ke depannya. Selamat membayar pajak dan tetap semangat untuk taat membayar pajak, jangan telat, pokoknya aja kendor untuk warga masyarakat Provinsi Banten khususnya Samsat Balaraja untuk membayar pajaknya. Oke, Terima kasih. luar biasa. Selanjutnya mungkin Pak Ali, ada yang disampaikan kepada pemirsa Banten TV di rumah. Baik, pertama saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang untuk bisa membayar pajak tepat waktu dan memanfaatkan momen Pergub 286 ini serta Pergub 322 tentang mutasi masuk. Nah, ini berlaku dari 1 Juli sampai dengan 31 Oktober. Kita masih ada waktu kurang lebih 2,5 bulan lagi. Mudah-mudahan masyarakat dapat memanfaatkan karena momen ini mungkin adalah momen terbaik. Kenapa belum pernah ada di periode gubernur sebelumnya membebaskan pajak hanya membayar 1 tahun. Hari ini hanya membayar pajak berjalan aja, tahun berjalan saja. Jadi cukup masyarakat membayar tahun 2025 maka sudah bebas semuanya kan begitu. Jadi saya kira ini adalah momen terbaik yang diberikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Banten, Bapak Andra Soni. Oleh karena itu saya berharap masyarakat memanfaatkan momen ini, momen terbaik ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang telah membayar pajak tepat waktu. Nah, karena Samsat Balaraja alhamdulillah setiap tahun selalu mencapai target pendapatan melebihi dari target 100%. Jadi saya sebagai Kepala Samsat Balaraja atas nama Bapenda Provinsi Banten mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang yang telah turut berpartisipasi dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Pak Ali sudah hadir dan Pak Taufik, terima kasih sudah hadir menemani kita berbincang-bincang dalam dialog khusus kali ini. Dan pemirsa Banten TV, terima kasih dan akhir kata Sadi Kirosadi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.